Perkenalkan, nama saya Muhammad Selamat Fajrian dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Andalas. Saya dari kelas Teknik Tegangan Tinggi kelas A dengan dosen pengampu Pak Aulia PhD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik kebangkitan dan pengujian dengan tegangan tinggi impuls. Pertama adalah keperluan dan fungsi pengujian. Adanya gangguan tegangan lebih luar yang disebabkan oleh pelepasan gelintir. Lalu ada mempunyai bentuk gelombang periodik yang rendah, seperti pelepasan kapasitor melalui tahanan induktif. Lalu ada bentuk gelombang berekor pendek bermuka curam, lalu merupakan gelombang berjalan atau traveling wave. Selama gelombang ini berjalan melalui kawat transmisi, bentuknya berubah, yaitu angin menjadi lebih curam dan akara bertambah panjang, lalu amplitude berkurang. Berfungsi untuk bereksperimen dan riset mengenai ketahanan peralatan terhadap gelombang petir. Lalu ada bentuk tegangan impuls, bentuk gelombang naik dalam waktu singkat dengan penurunan yang lambat. Persamaan itu adalah V dengan V0 dikali E pangkat min AT dikurang E pangkat min BT. Bentuk gelombang seperti ini. PS sebagai tegangan puncak, TT sebagai ekor gelombang, lalu TF sebagai muka gelombang, lalu Vx-nya sebagai kelebihan tegangan. Ada muka gelombang bagian dari gelombang yang dimulai dari titik 0 nominal mencapai titik puncak. Menurut IEC, ditentukan dari titik nominal potongan antara sumbu waktu dengan garis lurus yang menghubungkan 30% dan 90% dari tekanan minyak. Ekor gelombang merupakan bagian puncak gelombang sampai turun 50% dari puncak. Bentuk gelombang nyatakan sebagai plus minus TF dikali TT mu S atau IEC plus minus 1,2 dikali 50 mu S. Kalau ada toleransi harga TF dan TT sebagai standar. Untuk Jepang, T1 seperti ini, 0,5 dan T2 seperti ini, 35. Lalu Inggris 0,5 atau 1,5, 40, 50, 60. Lalu Amerika untuk T1 nya 1,0, 2,0. Untuk T2 nya 30, 40, 50. Lalu untuk IEC untuk T1 nya yaitu 1,2, untuk T2 50. Untuk surga hubung dihubungkan sebagai nilai plus minus 250 dikali 2500 ms. Lalu ada prinsip generator impuls. Prinsipnya yaitu kapasitor C diberi muatan dari DC melalui tahanan R. Percikan api atau spark over antara sela G terjadi pada waktu tegangan pemuat V mencapai suatu harga tertentu. Pada waktu itu, muatan pada C dilepaskan atau discharge melalui tahanan seri RS, L dengan R0 atau RO. Dengan demikian, tegangan impuls di antara terminal tahanan RO. Lalu ada catatan, tahanan RS itu bertindak sebagai tahanan peredam atau damping resistor untuk menghindari osilasi frekuensi tinggi. Lalu R0 dipakai untuk mengatur bentuk ekor gelombang. Lalu L bersama R0 dipakai untuk mengatur muka gelombang. Bersamaan sirkuit RLC. Bila C atau 2R lebih dari CR, di mana R sama R0 tambah RS, maka dapat yaitu L DI per DT tambah RI tambah 1 per C integral T dan batas 0 I DT sama V. Lalu menjadi L DI kuadrat I per DT kuadrat tambah R DI per DT tambah 1 per C I sama 0. Maka penjelasannya itu adalah I sedangkan A dikali E pangkat PT jadi DI per DT sedangkan A dikali P dikali E pangkat PT. Lalu diturunkan menjadi D kuadrat I per DT kuadrat sama dengan AP kuadrat dikali E pangkat PT. Maka seperti ini lalu diturunkan jadi L dikali P kuadrat tambah R kali P tambah 1 per C dikali 1 sama 0, maka jadi seperti ini. Lalu dengan rumus ABC didapatkan seperti ini.
P sedangkan min alfa 1 dikurang min alfa 2. P sedangkan min R per 2L plus minus akar dari R per 2L kuadrat dikurang 1 LC. Maka dapatkan persamaan seperti ini. I sedangkan A1 dikali E pangkat min alfa 1T tambah A2 E pangkat min alfa 2T. Di mana A1 dan A2 adalah konstanta integral yang dapat ditentukan pada dari kondisi permulaan pada saat T sama 0, maka seperti ini. I sama 0 L daripada T sama V. Jadi seperti ini. Menjadi A1 sama min A2 L DI per V, jadi DI per DT sama V per L. Masukkan rumus yang tadi, A1 dikali min alfa 1 dikali E pangkat min alfa 1T ditambah A2 dikali min alfa 2 dikali E pangkat min alfa 2T per VL. Lalu disebutkan seperti ini. Tuangkan lagi. Lalu karena alfa 1 dengan R per 2L dikurang akar dari R per 2L kuadrat dikurang 1 LC, untuk alfa 2 R per 2L tambah akar dari R per 2L kuadrat dikurang 1 LC menjadi seperti ini. Disediakan, lalu disederhanakan menjadi alfa 1 tambah alfa 2 sama dengan R per 2L tambah R per 2L sama dengan RL. L sama R per alfa 1 kali alfa 2. Alfa 1 tambah alfa 2. Maka A1 dengan V per L dikali 1 per alfa 2 kurang alfa 1 jadi seperti ini. Jadi A1 dengan V per L dikali alfa 2 tambah alfa 1 dikurang atau dibagi alfa 2 dikurang alfa 1. Jadi seperti ini. A1 dengan A2 menjadi V per L dikali 1 per alfa 2 kurang alfa 1 dengan V per R jadi dikali V dikali akar dari dikali alfa 2 tambah alfa 1 per alfa 2 min alfa 1. Karena I dengan A1 dikali E pangkat min alfa 1 ditambah A2 dikali E pangkat min alfa 2T seperti ini. Tegangan impulsnya V dengan I dikali R0. Jika A dengan seperti ini, jika A dengan alfa 2 tambah alfa 1 per R dikali R0, maka menjadi V dengan seperti ini. Lalu K dengan V dengan A per A2 alfa 2 kurang alfa 1, maka menjadi seperti ini. V kecil dengan K dari K dikali E pangkat min alfa 1T dikurang E pangkat min alfa 2T. Jadi seperti ini. Untuk nilai alfa 1 dan alfa 2 adalah positif dan real. Lalu bentuk mengaplikasikan seperti ini. VO-nya itu adalah K, A untuk alfa 1 dan B untuk alfa 2. Dan ditulisnya K dengan min K. Lalu ada analisa persamaan impuls RLC. Dalam praktik, harga yang harus ditentukan adalah panjangnya muka gelombang dan level gelombang. Maka yang harus dicari adalah harga alfa 1 dan alfa 2, L dan R, L dan C, dan R dan C. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Afa. Saya akan melanjutkan materi mengenai analisa persamaan impuls RLC. Untuk menentukan nilai alfa 1 dan alfa 2 diperlukan dua buah persamaan. Persamaan pertama yaitu persamaan yang menyatakan TF adalah titik maksimum pada waktu dV per dt sama dengan 0. Setelah diturunkan didapatkan persamaannya seperti ini. TF sama dengan min seper alfa 1 dikurang alfa 2 ln alfa 2 per alfa 1. Selanjutnya persamaan kedua itu persamaan yang menyatakan bahwa tegangan impulsnya menurun menjadi setengahnya pada waktu TT. Persamaannya seperti ini. Nilai alfa 1 dan alfa 2 dapat dicari dari dua persamaan di atas bila TF dan TT diketahui. Karena penyelesaiannya agak sulit, maka dilakukan penyederhanaan, yaitu dengan menganggap nilai alfa 2 per alfa 1 itu sama dengan beta. Setelah diturunkan persamaannya mendapatkan persamaan seperti ini. Persamaan ini dapat
digambarkan dalam bentuk grafik, yaitu ditarik garis lengkung yang menghubungkan K dengan beta. Jadi untuk setiap bentuk gelombang di mana TF dan T1 diberikan, maka K dan beta dapat dihitung. Selanjutnya itu dengan menganggap alfa 1 dan alfa 2 dengan gamma dan do, yaitu alfa 1 gamma kurang do, alfa 2 gamma tambah do. Setelah dilakukan penurunan rumus, didapatkan rumus do sama dengan 1/2 TF ln B beta, dan gammanya sama dengan beta tambah 1 per beta kurang 1 kali do. Setelah dimasukkan nilainya, maka dapat dicari nilai alfa 1 dan alfa 2 nya. Ini adalah tabel dari beberapa harga untuk beberapa macam bentuk gelombang. Ada 3 bentuk gelombang di sini, itu 1x40, 1x50, 1,5x40. Itu nilai-nilai yang diketahuinya itu gammanya, do-nya, gamma kuadrat kurang do kuadratnya, dan LC dan RC nya. Ini adalah nilai-nilainya. Dan untuk persamaan umum dari impuls RLC ini seperti ini, mana itu R sama dengan gamma kali 2 kali L sama dengan gamma kuadrat per C kali gamma kuadrat kurang do kuadrat. Selanjutnya itu mengenai efisiensi tegangan. Karena ada jatuhnya tegangan atau voltage drop, maka tegangan impuls yang sampai ke spesimen yang diuji akan lebih rendah. Maka untuk efisiensinya dapat dirumuskan dengan Vmax per V. Efisiensi tegangan ini sering juga disebut sebagai utilization ratio. Untuk sirkuit RLC, efisiensinya dirumuskan seperti ini. Terkhusus untuk bentuk gelombangnya yaitu 1x40, efisiensinya 0,972 kali R0 per R0 tambah RS. Selanjutnya itu mengenai persoalan pengaturan bentuk gelombang. Persoalan ini timbul karena setiap spesimen yang diuji mempunyai ciri khas, karena sedikit banyak ada induktansi, kapasitansi, atau mutual coupling yang tidak diinginkan. Contoh persoalannya itu pada transformator kapasitas besar, yaitu sukar diatur TT nya. Selanjutnya pada bushing tegangan tinggi, sukar mencapai toleransi 50%. Selanjutnya itu mengenai cara pemberian muatan pada sirkuit RLC praktis. Generator impuls satu tahap tidak dapat menghasilkan tegangan yang terlalu tinggi, maka perlu menaikkan tegangan, maka dipakailah generator impuls multi tahap. Prinsip kerjanya adalah dengan menggunakan kapasitor, dalam setiap tahap diberi muatan secara paralel dan dilepaskan muatannya secara seri melalui sel api. Cara pemberian muatan ada dua cara, yaitu pertama secara seri dan secara paralel. Secara seri dapat dilihat pada gambar, yaitu tahanan pemuatannya semua dibongkar secara seri, dan 3 sela bola dalam tahap yang terendah dipakai untuk memudahkan empatan api di antara sela seri. Pada pemberian muatan secara paralel, tiap tahanan pemuat dihubungkan secara paralel, dan ini menyebabkan adanya kerugian dari rangkaian paralel dibandingkan rangkaian seri, di mana tiap tahanan pemuat harus diisolasikan terhadap seluruh tegangan pemuat. Hal ini sangat merugikan dan tidak ekonomis secara teknis dan sukar dibuat. Cara mulai dan mengatur tegangan. Pelepasan muatan di generator impuls diharapkan dapat terkontrol kapan akan dilakukan. Ada dua cara pengaturan, yaitu pertama pelepasan secara spontan dan pelepasan buatan. Untuk pengoperasian yang simultan antara generator impuls dan alat pencatat, maka diperlukan suatu sela mulai yang dapat dilepaskan dengan isyarat atau cara listrik. Ini adalah gambar mengenai sela mulai yang mempunyai sela jarum di tengahnya seperti ini. Apabila sebuah pulsa sampai pada jarum, maka medan sela utama berubah sehingga terjadi percikan api pada tegangan yang lebih rendah daripada tegangan yang serendah.
guna tabung jelas untuk mempercepat terjadinya corona. Tegangan yang diperlukan untuk percikan adalah 5-10 kV. Selanjutnya itu ini gambar titik pada P1 dan P2 dimati dari sumber DC. Masing-masing K1 dan K2 yang diberi tegangan pemuat 5-10 kV. Bila bola pencetus G1 dimulai oleh pulsa yang dikirim dari osiloskop, maka potensial P1 tiba-tiba menjadi 0, sedangkan P2 menjadi 2 kali tegangan pemuat. Oleh sebab itu terjadi percikan pada sela G2 yang mengakibatkan tegangan impuls. Waktu penundaan pencetusan trigger diatur oleh kapasitor. Ini contoh gambar gelombang perseginya, dan gelombang tersebut dibulatkan. Hasil pulsa keluaran karena percikan di sela G2 mengakibatkan bentuk impuls berbentuk persegi 4, dan dengan adanya kapasitor menjadi lebih dibulatkan. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Rasidul Aulia dengan nomor BP 1710952024. Saat ini saya sedang menyelesaikan tugas mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi Lokal A dengan dosen pengampu Pak Aulia PhD. Saat ini saya mencoba melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu Muhammad Slamet Fajrian dan Muhammad Dafa tentang pembangkitan tegangan impuls. Jadi sudah disinggung juga bagaimana bentuk-bentuk gelombang impuls, analisa persamaan impuls untuk RLC, bagaimana efisiensi tegangannya, dan bagaimana pemberian muatan baik secara seri maupun paralel. Jadi di sini kita lanjutkan penjelasan tentang bagaimana cara-cara mengukur tegangan impuls, teman-teman. Pertama yaitu dengan menggunakan sela bola. Di sini ada beberapa poin, langsung bisa dilihat di slide. Ada 4 poin terkait sela bola ini. Pertama, ya kita sudah disebutkan tadi ya, sela bola sering digunakan untuk mengukur tegangan impuls. Yang kedua, besar tegangan percik. Untuk sela bola itu harus 50% dari sela bola standar, atau biasa disebut yang 50% ini yaitu spark over atau SOV. Yang mana sela bola standar ini dilihat di poin 3-nya mempunyai standar, teman-teman, yaitu pertama kualitasnya, jarak sela, dan ukuran bola. Itu dalam keadaan tertentu sela bola selalu mempunyai tegangan percik tertentu pula. Itulah sebabnya sela bola dapat dipakai sebagai alat ukur. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu syarat-syarat dari bola elektroda. Jadi bola yang diukur untuk pengukuran tegangan ini biasa disebut bola elektroda, dan dia mempunyai syarat, yaitu pertama permukaannya licin, lengkungannya rata, permukaan bola harus bebas dari debu, minyak, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu tahanan peredam yang dipasang itu mempunyai jarak tertentu, teman-teman, yaitu 2 kali diameter dari bola yang diukur dari titik di mana terjadi percikan. Di sini dapat kita lihat suatu contoh tegangan uji, misalnya 100 kilo ohm sampai dengan 1000 kilo ohm, maka tegangan uji impulsnya itu sebesar 500 ohm. Dan di sini dapat dilihat di tabel itu bagaimana variasi jarak bola terhadap tanah. Pertama, diameter bola untuk diameter 10 sampai dengan 15 cm, itu jarak maksimumnya itu 8 kali diameter bola, atau seminimalnya itu 6 kali diameter bola. Dan jarak dari B itu maksudnya itu ruang diameter elektroda yang bebas dari benda atau bangunan lain. Itu jarak bebasnya itu 20 S, atau S ini jarak antara elektroda bola. Dan begitu selanjutnya 25 dapat dilihat di slide, itu maksimumnya 7, minimumnya 5 kali diameter. Selanjutnya mungkin kita lihat itu ketepatan nilai tabel dan pengaruh udara sekitar terhadap kualitas sela bola ini, teman-teman. Itu untuk pengujian AC dan impuls sampai dengan 0,5 diameter dengan yang mana kesalahannya kurang lebih dari 3%. Untuk jarak di atas 0,7, nilai 0,7 diameter maksudnya, nilai di tabel kurang tepat, maka diberi tanda kurung. Ini hubungannya dengan tabel. Kesalahan mencapai lebih kurang 5% bila jarak 0,4 diameter. Nilai tegangan yang terdapat di tabel hanya berlaku untuk suhu sekitar 20 derajat Celcius dan tekanan udara 1013 atau 760 mm hektogram atau 1 torr. Ini sudah kita jelaskan tadi di poin 4, karena pengaruh udara juga berpengaruh kepada kualitas dari sela bola ini, teman-teman. Lebih jelasnya dapat kita lihat di tabel, yaitu sela bola dengan salah satu dari bola ini. Ada 2 tabel, teman-teman. Yang pertama itu untuk AC dan negatif, yang mana dia bernilai negatif impulse dan negatif switching.
itu ada gap jarak gap yaitu 5 mm dengan tegangan 17,2 dan tegangan per peak atau tegangan per diameter bola itu 16,8 volt. Bisa kita lihat di kondisi dia positif impulse atau positif switching itu sama dan berbeda pada tegangan peak diameternya, yaitu sekitar 16,6 cm. Begitu juga ke bawah. Bisa dilihat teman-teman bagaimana variasi-variasi jarak dan hubungannya dengan tegangan-tegangan impulse dan tegangan gapnya. Selanjutnya untuk menetapkan 50% SOV tadi kita sudah singgung, untuk tegangan percik itu harus 50% dari tegangan standar. Itu dapat ditentukan dengan dua cara teman-teman. Yang pertama interpolasi, yang kedua cara naik dan turun atau up and down method. Ini dapat proses-prosesnya. Pertama, kita mula-mula dengan puncak dari percikan minimum diterapkan pada sela. Jadi jika ada terjadi percikan, maka tegangan diturunkan setingkat. Dan jika setelah itu tegangan diterapkan lagi. Jika tidak ada percikan, maka tegangan bisa dinaikkan teman-teman. Dan prosedur ini diulang sampai 30-50 kali. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar teman-teman. Di sini ada beberapa percobaan. Pertama, tegangan diterapkan sehingga jika ada percikan diturunkan, dapat kita lihat diturunkan di sini. Teruskan diturunkan dan diterapkan terus setiap percobaan. Jika ada percikan diturunkan dan jika tidak ada percikan dinaikkan. Sampai ini ada beberapa kali percobaan. Sehingga nanti didapatkanlah nilai dapat kita lihat di akhirnya. Jika titik yang diambil sudah cukup banyak, maka VS sama dengan V conjugate S. Ini dapat kita lihat atau kita cari dengan cara VI dikurang VI kurang 1. Ini percobaan sesudahnya dan begitu seterusnya. Yang V minimum itu sama dengan tegangan yang terjadi pada tanda X yang terendah. Ini dapat kita lihat ketika sudah ada percikan dan kita turunkan, maka kita terapkan lagi tegangan yang sama. Jika tidak ada percikan, kita naikkan. Namun jika ada percikan, kita turunkan setingkat, seperti yang sudah dijelaskan pada prosedur tadi, teman-teman. Ini dapat kita lihat nilainya 28 tambah 32 kurang 1, seterusnya sampailah didapatkan 29,95 kV. Bila tanda 0, maka rumus yang dipakai berubah menjadi VS. Di sini ketika sudah banyak percobaan dan sudah mendekati nilai nominal, maka VS sama dengan V conjugate S. Itu mungkin penjelasan terkait bagaimana kita menerapkan 50%. Tadi sudah dijelaskan ya, 50% dari SOV atau spark over. Selanjutnya itu ada dengan cara kedua dengan menggunakan CRO atau Cathode Ray Oscillograph, yaitu dengan cara pertama tegangan puncak, bentuk gelombang, dan ketidaknormalan bentuk impuls yang menggambarkan kerusakan alat uji. CRO hanya bisa mengukur tegangan rendah saja, jadi untuk mengukur tegangan tinggi diperlukan pembagi tegangan. Di sini dapat kita lihat untuk di sini ada A, B, yang mana A dan B ini adalah kabel pengukur tegangannya. Dan jika ada tegangan yang tinggi, maka dipakailah rumus pembagi tegangan seperti gambar sebelah sini teman-teman. Yang mana R1 dan R2 ini berfungsi sebagai pembagi tegangan. Seperti kita lihat di sini dengan rumus RV R2, R5, yang mana R2, R3, R4, R5 sampai R seterusnya itu adalah source impedance kabel. Itu dengan ini berguna untuk mengurangi osilasi. Untuk menghindari osilasi maka perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Itu maka ditambahkanlah impedansi tambahan untuk mengurangi osilasi. Yang mana impedansi awal yaitu R1, R2 itu digunakan untuk membagi tegangan. Karena pada umumnya dapat kita lihat di slide sebelumnya, CRO ini digunakan hanya untuk mengukur tegangan-tegangan yang rendah. Jika untuk mengukur tegangan tinggi, maka diperlukan pembagi tegangan. Di sini kita lihat pembagi tegangannya R1 dan R2. Lalu terakhir, ini ada faktor koreksi keadaan udara, teman-teman. Di sini bisa dilihat di buku teknik tegangan tinggi karangan Arsimonadar. Ini lebih nanti bisa teman-teman lihat bukunya. Yang terakhir mungkin saya akan masuk kepada konstruksi dari generator impuls tadi. Jadi belum ada dijelaskan sebelumnya. Ini ada contoh suatu generator impuls yang konstruksinya dapat kita lihat penjelasannya di sini. Yaitu dia ada 10 tahap, yang mana VN atau tegangan nominal 750 kV dan tegangan penguji 600 kV. Jumlah kapasitansinya yaitu 0,06 mikrofarad. Maka dengan parameter-parameter tadi dapat kita ketahui tegangan yang dapat disimpan oleh generator ini, teman-teman.
yaitu dengan cara setengah dikali kapasitor dikali dengan tegangan nominal yang dikuadratkan. Vn ini tegangan nominal. Setelah kita cari, setelah diukur ya teman-teman, dapatlah 14.000 joules. Inilah tenaga atau daya yang dapat disimpan oleh generator impuls ini. Yang mana N nanti bisa dijelaskan lagi. Untuk pengujian biasa hanya dibutuhkan 1000 joules. Ini jadi generator ini sudah bisa dikatakan layak karena dia sudah melebihi batas pengujian yang biasa dipakai 1000 joules. Hubungan antar tegangan nominal dan tegangan pemuat maksimum dinyatakan dengan Vn yaitu Vn kali Vq, di mana Vq itu tegangan pemuat maksimum dan N adalah jumlah tahap. Jadi tegangan nominal ialah jumlah tahap dibagi tegangan penguat maksimum. Ini dimana tahap dapat kita lihat di atas yaitu 10 tahap. Itu mungkin penjelasan terkait konstruksi generator impuls, dan mungkin saya menutup penjelasan kami bertiga dari teman-teman saya sebelumnya terkait pembangkitan tegangan impuls. Jadi jika ada salah dan jangan kami mohon maaf, kami baru belajar. Semoga video yang kami buat terkait pembangkitan tegangan selanjutnya dapat kita lihat, yaitu poin terakhir, hubungan antara tegangan nominal dan tegangan pemuat maksimum yang dinyatakan dengan rumus di bawah ini teman-teman, yaitu Vn sama dengan N dikali Vq, di mana N ini ialah jumlah tahap, sudah dijelaskan di atas yaitu 10 tahap, dan Vq adalah tegangan pemuat maksimum. Jadi hubungan tegangan pemuat maksimum dengan tegangan nominal itu pada tahap, yaitu tegangan nominal itu ialah jumlah tahap dikali dengan tegangan pemuat maksimum, di mana tahap sudah diketahui ya di atas tadi. Baik teman-teman, mungkin itu penjelasan terakhir dari saya terkait cara pengukuran tegangan pada pembangkitan impuls, dan saya mewakili teman-teman saya sebelumnya untuk materi pembangkitan tegangan impuls ini kami sudahi, dan jika ada salah kami, saya mewakili teman-teman yang lain, mohon maaf jika ada kesalahan, kami baru belajar. Jika ada kurang silahkan komen di bawah, dan jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya tutup dan akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.